Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang kebijakan moneter Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vernika Tosi, NIM 19-100-158. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dan pengertian kebijakan moneter. Yang itu tujuan kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan inter dan ekster. Artinya kebijakan moneter harus mencapai keseimbangan antara inter dan ekster. Yang pertama, kebijakan inter. Biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang sangat rendah. Yang kedua, sedangkan keseimbangan ekster dia ditunjukkan agar neraca pembayaran internasional seimbang. Di sini artinya neraca pembayaran internasional seimbang dengan keseimbangan ekstern. Yang berikut adalah macam kebijakan moneter. Kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan ini dilaksanakan oleh bank sentral dengan cara menjual, belikan surat-surat berharga. Tentu saja untuk dapat dilaksanakan kebijakan ini dengan sukses harus tersedia pasar surat berharga. Itu berarti harus ada pihak-pihak atau agen ekonomi yang bertindak sebagai peminta surat berharga dan pemasok surat berharga. Perkenalkan, nama saya Wulan Elizabeth Henuk. Saya akan melanjutkan dengan tingkat suku bunga atau tingkat diskonto, yaitu bunga yang diberlakukan bank sentral terhadap pinjaman bank-bank umum yang membutuhkan likuiditas. Yang berikutnya, tantangan kebijakan moneter. Yang pertama, tantangan masa kini. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan. Pandemi COVID-19 tetap menjadi tantangan utama untuk Indonesia. Bank Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya mitigasi dampak COVID-19. Untuk memastikan rupiah tetap stabil, Bank Indonesia mengklaim terus intervensi pada pasar baik di spot, DNDF, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Selain itu, Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur tanggal 13 sampai dengan 24 April memutuskan untuk melakukan kebijakan kuantitatif easing, salah satunya menurunkan giro wajib minimum. Berbagai stimulus dilakukan Bank Indonesia tersebut tampaknya memberikan sedikit kepastian bagi para pelaku pasar tentang gambaran proyeksi ekonomi Indonesia ke depan. Dengan demikian, tekanan ke pasar keuangan, pasar modal, dan sektor real diharapkan menjadi lebih terkendali. Untuk masa mendatang atau ke depannya, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar, serta mendukung stabilitas keuangan. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi penawaran dan permintaan dalam penyaluran kredit dan permintaan dalam pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi. Bank Indonesia juga memperkirakan tren digitalisasi akan terus berkembang, didukung dengan perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang semakin inklusif. Bank Indonesia terus merealisasikan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran untuk pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien, serta mendukung pencapaian pemulihan ekonomi nasional.